Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartika Eka Suciati dari kelas 04 Sake 013. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai struktur pasar dalam ekonomi syariah. Struktur pasar dalam ekonomi syariah adalah penggolongan pada setiap perusahaan berdasarkan bentuk pasarnya, dengan ciri-ciri atau ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jenis produk yang dihasilkan. Yang kedua, banyaknya perusahaan dalam suatu industri. Yang ketiga, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri. Yang keempat, peranan iklan dalam kegiatan industri. Dalam teori ekonomi, struktur pasar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Terbagi menjadi empat, yaitu monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monopsoni. 1. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, dan produk yang dijual bersifat homogen atau sama, dan tidak dapat dibedakan. Penjual dan pembeli di pasar tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal. Kenapa? Karena sistem pasar ini dianggap bisa menjamin adanya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi. Namun pada prakteknya, pasar persaingan sempurna sulit untuk diterapkan. Dalam Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas atau perfect competition. Namun bukan berarti kebebasan itu mutlak, tetapi kebebasan dalam perspektif ekonomi Islam tentu saja ya kebebasan yang tidak melanggar kaidah-kaidah syariah. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana antar penjual dan pembeli jumlahnya relatif, dan terkadang lebih sedikit jumlah penjualnya dibandingkan pembelinya atau sebaliknya. Pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, dan seorang monopolis bertindak sebagai penentu harga. Dalam Islam sendiri, keberadaan satu penjual atau tidak adanya pesaing dalam pasar diperbolehkan. Namun, jika ia melakukan perbuatan ihtikar dalam pasar, maka dilarang dalam Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sejelek-jelek hamba adalah penimbun barang. Jika ia mendengar barang murah, ia tidak senang, dan jika barang menjadi mahal, ia sangat bergembira." Suatu kegiatan masuk dalam kategori ihtikar apabila tiga unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut. Yang pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stok. Yang kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. Yang ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan. Ada 3 macam bentuk monopoli yang terjadi dalam pasar, yaitu 1. Natural monopoli adalah monopoli yang terjadi secara alamiah atau karena mekanisme pasar murni. Yang kedua, monopoli by struggle adalah monopoli yang terjadi setelah adanya proses kompetisi yang cukup panjang dan ketat. Yang ketiga, monopoli by deed adalah itu proses monopoli yang terjadi karena adanya campur tangan pemerintah yang melakukan regulasi dan memberikan hak istimewa kepada pelaku ekonomi tertentu untuk menguasai pasar suatu produk tertentu. Pasar oligopoli merupakan bentuk pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Pasar oligopoli biasanya terdiri dari 2 atau beberapa perusahaan namun kurang dari 10. Struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri-industri yang memiliki modal tinggi. Pasar oligopoli juga pada setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar. Praktek oligopoli biasanya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan masuk ke dalam pasar. Dan tujuan perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli yaitu untuk menikmati suatu keuntungan dengan menetapkan harga jual terbatas.
Contoh pasar oligopoli, yaitu penjualan air mineral, di mana produk yang dihasilkan sama tetapi kemasan atau brand yang dikeluarkan berbeda-beda. Pasar monopolistik, yaitu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang sama atau homogen, tetapi memiliki perbedaan atau diferensiasi dalam beberapa aspek. Penjual dalam pasar monopolistik tidak terbatas, namun produsen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan. Karena perbedaan dan ciri khas dari suatu barang, konsumen tidak mudah berpindah ke merek lain dan tetap memilih merek tersebut walau produsen menaikkan harganya. Contohnya yaitu restoran makan cepat saji ayam goreng seperti KFC, McD, maupun restoran dengan menu serupa atau sejenis lainnya. Menawarkan produk yang sama tetapi kualitas maupun harga akan mempengaruhi konsumen dalam memilih restoran yang disukainya. Istilah monopoli dalam muamalah terdapat satu ungkapan yang disinyalir hampir mirip, yaitu al-ihtikar. Al-ihtikar merupakan bahasa Arab yang definisi secara etimologi ialah perbuatan menimbun, pengumpulan barang-barang atau tempat untuk menimbun. Menurut para tokoh yang pertama, As-Said Sabiq dalam Fiqh As-Sunnah menyatakan al-ihtikar adalah membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat, sehingga manusia akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut. Yang kedua, Fatih Ad-Durani menyatakan ihtikar adalah tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis, disebabkan persediaan barang terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara rakyat, negara, ataupun hewan peternakan sangat membutuhkan produk manfaat atau jasa tersebut. Yang ketiga, Adi Warman Karim menyatakan al-ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan monopoly rent. Kelompok ulama yang berpendapat berbeda mengenai ihtikar dalam memahami objek yang ditimbun. Yang pertama, Imam Al-Ghazali. Kelompok ulama yang mendefinisikan al-ihtikar terbatas pada makanan pokok saja. Beliau berpendapat bahwa yang dimaksud al-ihtikar hanyalah terbatas pada bahan makanan pokok saja, sedangkan selain bahan makanan pokok atau barang sekunder seperti obat-obatan, jamu-jamuan, wewangian, dan sebagainya tidak terkena larangan meskipun termasuk barang yang dimakan. Yang kedua, Imam Abu Yusuf. Beliau merupakan kelompok ulama yang mendefinisikan al-ihtikar lebih luas dan umum, menyatakan bahwa larangan ihtikar tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kriteria al-ihtikar dalam Islam. Para ulama berpendapat yang dimaksud dengan penimbunan yang haram adalah yang memiliki kriteria antara lain: 1. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Yang kedua, bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya. Yang ketiga, bahwa penimbunan dilakukan pada saat di mana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Dalam beberapa pendapat yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa dalam konseptual al-ihtikar berbeda dengan monopoli. Namun, faktanya al-ihtikar memiliki banyak persamaan dengan monopoli dan sedikit perbedaan. Persamaan monopoli dan ihtikar. Yang pertama, memiliki unsur kepentingan yang sama dalam mempermainkan harga. Yang kedua, memiliki hak opsi untuk menawarkan barang-barang ke pasaran atau tidak. Yang ketiga, dapat mengakibatkan polemik dan ketidakpuasan pada masyarakat. Yang keempat, salah satu cara golongan orang kaya untuk mengeksploitasi atau menganiaya golongan miskin. Perbedaan monopoli dan ihtikar. Yang pertama, modal. Dalam praktek monopoli harus memiliki modal besar
untuk dapat memproduksi barang di pasaran yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan ihtikar tidak hanya memiliki modal besar, namun modal dengan kalangan menengah bisa melakukannya. Yang kedua, kenaikan harga. Pasar monopoli terjadi kenaikan harga biasanya cenderung dipengaruhi oleh mahalnya biaya produksi dan operasional. Sedangkan ihtikar, kelangkaan kenaikan harga barang terjadi dalam waktu yang mendadak dan dapat mengakibatkan inflasi. Yang ketiga, penetapan harga. Dalam pasar monopoli, penetapan harga mengikuti ketentuan pemerintah, sedangkan ihtikar bisa dilakukan kapan saja tanpa mengikuti ketentuan dari pemerintah. Yang dapat kita pelajari pada pembahasan kali ini bahwasanya menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang dihalalkan oleh Allah untuk memilikinya, maka halal pula dijadikan objek perdagangan. Demikian pula segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk memilikinya, maka haram pula untuk diperdagangkan. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara langsung mengenai ihtikar, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, Ahalallahu bai'a wa haramma riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada ayat tersebut jelas bahwa dalam Islam praktek jual beli dihalalkan dan melarang praktek yang terdapat unsur riba. Dengan demikian, ihtikar merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam karena memiliki hubungan dengan riba dan terdapat unsur julmun atau menganiaya orang lain. Sekian, terima kasih. Semoga pembahasan materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.